wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Semangat, sehat, alhamdulillah. Ingin dengan ibu-ibu PKK Desa Melati ya? Saya. Perkenalkan, nama saya Agustin Veranda dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang alat kontrasepsi. Nah, sebelumnya saya meminta waktu kurang lebih 15 menit. Bagaimana ibu-ibu, apakah disetujui? Oke, saya mulai ya. Oh iya, sebelumnya saya akan membagikan leaflet untuk dibaca secara bergantian. Silakan ya ibu. Nah, saya akan mulai ya bu untuk mempersingkat waktunya. Nah, jadi apa sih itu KB? KB adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran anak. Jadi untuk ibu-ibu semuanya yang menginginkan ingin punya anak, maksud saya ingin tetap berhubungan seksual tetapi tidak ingin punya anak, jadi ibu-ibu semuanya bisa menggunakan alat kontrasepsi. Apa sih tujuannya kita memakai KB? Yang pertama, mencegah terjadinya ledakan penduduk. Yang kedua, mencegah kehamilan. Yang ketiga, membentuk keluarga yang berkualitas. Nah, sedangkan apa sih manfaatnya kita ber-KB? Yang pertama, untuk mencegah kesehatan terkait kehamilan. Yang kedua, mengurangi kehamilan pada remaja. Yang ketiga, memperlambat pertumbuhan penduduk. Nah, apa sih kira-kira jenis-jenis alat kontrasepsi itu? Yang pertama ada kontrasepsi hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal itu apa aja? Ada pil, suntik, dan implan. Selain selain kontrasepsi hormonal, ada juga kontrasepsi non hormonal. Apa itu? Seperti AKDR atau IUD. Yang kedua ada kondom. Lalu yang ketiga ada kontrasepsi alamiah. Kontrasepsi alamiah itu ada senggama terputus, pantang berkala, lalu ada mal. Yang keempat ada kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap ini maksudnya adalah kontrasepsi yang paling baik untuk mencegah adanya kehamilan. Itu ada tubektomi dan juga vasektomi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu alat-alat kontrasepsi. Yang pertama ada pil. Nah, ibu-ibu semuanya tahu kan alat kontrasepsi pil? Nah, alat kontrasepsi pil itu diminum sehari 1 kali. Ya kan ibu-ibu, apakah di sini ada yang menggunakan kontrasepsi pil? Ya. Rata-rata ibu-ibu semuanya menggunakan alat kontrasepsi pil ya? Oh, ada yang suntik juga. Pernah itu apa namanya pel? Oh, pernah pil. Yes. Tapi sekarang ibunya pakai apa? Suntik. Oh, pakai KB suntik. Nah, bagaimana sih cara kerjanya alat kontrasepsi pil ini? Nah, cara kerjanya adalah menekan ovulasi, mencegah implantasi, lalu ada mengentalkan lendir cervix. Nah, pasti kan ibu-ibu semuanya kenapa sih bisa memilih alat kontrasepsi pil? Pasti kan ingin tahu sih keuntungan-keuntungan yang ada pada kalau kita memakai kontrasepsi pil. Yang pertama, efektivitasnya tinggi. Yang kedua, tidak mengganggu kegiatan suami istri. Yang ketiga, siklus haid masih berjalan. Jadi kalau ibu-ibu semuanya minum pil KB itu masih terjadi haid ya, jadi haid ibu-ibu semuanya tidak berhenti. Lalu dapat menghilangkan keluhan saat haid. Pasti ibu-ibu semuanya saat haid pernah nggak sih merasa nyeri? Nyeri di perut ya, nggak nyeri di gigi ya bu? Nah, kalau alat kontrasepsi pil ini itu tidak dianjurkan bagi ibu-ibu yang hamil. Contoh ya, ibu namanya
Devina. Ibu Devina hamil. Nah, itu nggak diperbolehkan minum pil KB ini ya, karena apa? Dapat menjadikan janinnya itu mati atau keguguran. Gitu ya. Gitu Bu. Iya. Lalu saat menyusui itu juga tidak boleh menggunakan pil KB. Lalu kita punya riwayat penyakit jantung, hepatitis itu juga tidak boleh, karena apa? Dapat membuat penyakitnya tambah parah, begitu ya. Lalu ada kontrasepsi suntik. Nah, ibu namanya siapa? Ibu Sofi. Ibu Sofi pakai alat kontrasepsi suntik yang berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Nah, jadi ibu-ibu, alat kontrasepsi suntik itu ada 1 bulan dan juga 3 bulan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya hampir sama dengan menggunakan kontrasepsi pil KB. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya yang pertama sangat efektif, yang kedua pencegah kehamilan jangka panjang, yang ketiga tidak berpengaruh pada hubungan seksual, yang keempat tidak mempengaruhi ASI, yang kelima dapat digunakan oleh perempuan usia 35 tahun sampai dengan monoton. Oh jadi kalau ibu pernah menggunakan KB suntik, kalau bisa jangan menggunakan terlalu lama ya Bu, karena apa? Dapat membuat rahim menjadi kering. Jadi dianjurkan kalau kita sudah menggunakan KB suntik, kita harus mengganti dengan KB yang lain seperti KB pel, KB IUD, implan. Jadi jangan KB suntik terus ya. Ya. Baru 3 bulan ini. Baru 3 bulan. Ya. Selanjutnya ada KB implan. Apa sih KB implan itu? Jadi KB implan itu ditaruh di sini lah, di lengan. Entah itu lengan kanan atau kiri. Jadi KB implan itu dipasang pada lengan kita. Yang katanya kayak susu itu. Ya betul, KB implan itu sama dengan KB susu ya. Bukan susu ya. Kecantikan ya. Apa? Kecantikan. Bukan susu kecantikan, tetapi susu untuk mencegah kehamilan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Lendir serviks menjadi kental, selanjutnya mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, terus menekan ovulasi. Nah, tetapi kalau ibu-ibu semuanya menggunakan KB implan itu juga ada efek sampingnya. Antara lain terjadi gangguan menstruasi, terutama pada 3-6 bulan pertama dari pemakaian. Kira-kira ibu-ibu di sini apakah ada yang pernah memakai KB implan? Pernah ya? Takut. Oh, takut. Kenapa Bu? Takut? Oh, takut ya. Oh, takut dimasukin susunya itu. Iya, nanti cantik saya. Nah, ibu-ibu, di samping ada efek sampingnya, itu juga ada keuntungannya. Apa sih keuntungan kita memakai KB implan atau KB susuk? Yang pertama, efektif 5 tahun, biayanya murah. Yang ketiga, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Jadi setelah dicabut, tingkat kesuburan kita akan kembali cepat. Nah, yang keempat, tidak mengganggu dari kegiatan seksual. Selanjutnya ada tidak mengganggu ASI. Nah, tadi kan itu KB hormonal. Selanjutnya kontrasepsi non hormonal. Jadi kontrasepsi non hormonal ini itu ada IUD. Nah, ibu-ibu sebelumnya tahu nggak sih apa itu KB IUD? Belum tahu. Nah, jadi KB IUD itu kalau bisa sih dipasang setelah ibu-ibu saya melahirkan. Karena apa? Pada saat melahirkan, mulut rahim ibu kan terbuka lebar. Jadi enak kalau dimasukin KB-nya. Terus bagaimana cara kerjanya? Jadi menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba fallopi. Jadi ibu-ibu tahu kan alat kelamin wanita? Ya. Jadi seperti ini ya. Lalu KB IUD itu dipasang di tengah-tengah sini seperti huruf T. Dia itu menghambat sel-sel sperma masuk ke telur
wanita begitu ya. Jadi menghambat adanya proses pembuahan. Nah, lalu apa sih keuntungannya? Nah, ibu-ibu kan pasti ingin tahu siapa sih keuntungan kita memakai KB IUD. Yang pertama, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Jadi ibu-ibu kalau mau pakai ini juga bagus banget karena apa? Tidak mempengaruhi hubungan seksual. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan hubungan seksual. Yang ketiga, tidak mempengaruhi ASI. Yang keempat, metode jangka panjang yaitu antara 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau udah 5 sampai 10 tahun kalau bisa dicopot ya. Takutnya nanti nempel. Kan jadi malah tambah parah ya. Nanti kalau habis dicopot itu boleh dipasang lagi ya? Boleh dipasang lagi atau mau ganti KB juga bisa. Yang kelima, dapat digunakan saat sampai menopause. Ibu-ibu semuanya tahu nggak sih menopause itu apa? Tahu. Apa? Itu sudah tidak bisa haid lagi. Oh, oke, benar. Jadi menopause itu masa di mana kita tidak mengalami haid. Itu kira-kira umur berapa? Ada yang tahu nggak umur berapa? 50. Oke, bagus banget, rata-rata ibu-ibu di sini sangat pintar banget ya. Oke, jadi menopause itu dialami pada wanita biasanya umur 50 ke atas. Tapi ada juga umur 50 yang masih haid juga bisa, jadi tergantung pada individu masing-masing. Nah, selain keuntungan pasti ada efek sampingnya. Apa sih efek sampingnya? Yang pertama, menstruasi lebih banyak. Jadi pada saat dipasang KB IUD itu juga dapat memperbanyak pendarahan. Yang kedua, perubahan siklus haid. Yang ketiga, perdarahan irregular atau spotting di antara menstruasi. Yang keempat, saat haid perut lebih sakit. Jadi biasanya kalau orang dipasang KB IUD pertama kali itu kalau haid itu sangat sakit sekali perutnya. Begitu. Nah, selain KB IUD ada juga KB kondom. Ibu-ibu semuanya pasti tahu kan apa itu KB kondom? Ya tahu. Bagaimana sih cara kerjanya KB kondom itu? Jadi KB kondom itu dipakai hanya pada alat kelamin laki-laki ya. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungannya pertama, efektif bila pemakaiannya benar. Jadi kalau pemakaiannya salah ya percuma dipakai. Karena apa? Bisa jadi terjadi kebobolan. Jadi kurang efektif ya. Ya efektif kalau pemakaiannya, tapi kalau pemakaiannya salah ya tidak efektif. Yang kedua, Gimana ya? kalau salah mungkin pemakaiannya miring-miring bisa. Meleset gitu. Iya, karena KB kondom itu sering sekali meleset atau bahkan kebobolan sobek. gitu. Iya, Kenapa kok bisa sobek? kan bisa aja kalau beli itu sobek kan bisa kan nggak kelihatan. Terus ketiga, tidak mengganggu kesehatan klien. Yang keempat, nah ini yang paling penting, tidak memerlukan resep atau pemeriksaan khusus. Yang kelima, Bisa dibeli di Alfamart. iya bisa dibeli secara bebas. Nah ini adalah keuntungan yang kelima yaitu murah. Berapa? Berapa? Kalau itu saya kurang tahu. Nah, tetapi itu tadi kan kelebihannya, ada juga kekurangannya. Yang pertama, efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi tadi kan saya ngomong efektivitasnya tinggi apabila digunakan secara benar. Yang kedua, mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Oh, jadi tidak nikmat. Ya mungkin nikmat, cuma kenikmatannya agak berkurang. Ya begitu ya Bu. Nah yang ketiga bisa menyebabkan alergi. Bisa lagi. Alerginya alat kelamin apa? Iya, mungkin bisa terjadi alergi pada alat kelamin wanita khususnya. Gatal-gatal gitu. Ya bisa terjadi gatal-gatal. Begitu ya. Oke. Nah, selain ada KB hormonal, KB non hormonal, ada juga alat kontrasepsi alamiah. Nah, alat kontrasepsi alamiah adalah alat kontrasepsi secara alami. Jadi
senggama terputus adalah mengeluarkan kemaluan pria dari alat kelamin wanita menjelang ejakulasi. Jadi begini, pada saat senggama terputus ini, di kedua pihak harus saling bekerja sama. Pada saat si pria mau mengeluarkan sel sperma, maka alat kemaluan si pria harus segera dilepaskan pada alat kelamin wanita. Karena apa? Takutnya nanti kuat di dalam. Jadi kan malah nanti hamil lagi. Nah, Kan banyak anak, banyak rezeki. iya, tapi keuntungan memakai KB, maksud saya senggama terputus adalah satu, efektif bila dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya. Yang keempat, tidak ada efek samping. Yang kelima, tidak memerlukan alat. Jadi senggama terputus ini tidak memerlukan alat sama sekali, ya. Terus ada pantang berkala atau kalender. Nah, KB kalender sendiri adalah tidak melakukan hubungan seksual saat istri sedang dalam masa subur. Ibu-ibu semuanya tahu kan masa subur itu apa? Jadi masa subur adalah masa setelah menstruasi. Kalau ibu-ibu mau melakukan hubungan seksual, kalau tidak ingin punya anak, ya jangan dilakukan pada saat masa subur. Nah, ibu-ibu tahu nggak sih masa subur itu kira-kira kapan? Ada yang tahu? Nah, 1 minggu setelah oke, bagus. Ibu siapa? Oke, bagus ibu. Jawabannya benar sekali. Jadi masa subur wanita itu dimulai saat 1 minggu setelah haid. Nah, ibu-ibu selain ada senggama terputus, KB kalender, ada juga KB mal atau metode amenorea laktasi. Apa sih itu? Kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Jadi pada saat ibu-ibu semuanya sedang dalam masa menyusui, kalau ibu-ibu tidak ingin punya anak, bisa melakukan hubungan seksual pada saat masa menyusui. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi mantap. Nah, sudah saya jelaskan di awal tadi apa sih kontrasepsi mantap itu. Nah, kontrasepsi mantap adalah metode yang hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang tidak ingin mempunyai anak lagi, tetapi masih tetap ingin berhubungan seksual. Jadi kontrasepsi mantap ini dibagi menjadi dua, ada vasektomi dan juga tubektomi. Apa sih vasektomi? Vasektomi sendiri adalah pemotongan vas deferens kiri dan juga kanan pada pria untuk mencegah transport spermatozoa dari testis. Dan pada KB vasektomi ini si pria tidak mengeluarkan sel sperma ya. Karena apa? Karena sudah dipotong pada vas deferensnya. Bukan dipotong alat kelaminnya ya, Bu. Jadi vas deferens itu adalah saluran untuk mengeluarkan sel sperma dari skortum. Skortum itu yang apa? Yang bulat-bulat, yang bulat-bulat itu blok. Ya. Nah, itu dipotong, bukan alat kelaminnya yang dipotong ya. Nah, jadi kalau suami ibu menggunakan KB vasektomi itu tidak akan mengeluarkan sel sperma. Nah, berarti itu dioperasi gitu. iya, dilakukan adanya pembedahan. Nah, selanjutnya ada tubektomi. Tubektomi itu pada wanita. Itu dilakukan pemotongan pada tubal falopinya. Itu sama juga dilakukan pembedahan pada area rahimnya. Seperti ini ya, seperti bisa dilihat kan gambarnya Bu Ibu. Nah, ini sangat kenapa bisa dinamakan KB mantap tadi? Ada yang tahu kenapa? Karena tidak bisa mengeluarkan atau membuai. Nah, gimana Bu? Karena tidak bisa mengeluarkan. Yang laki-laki tidak bisa mengeluarkan sperma, yang perempuan tidak bisa. Oke, pinter banget. Bagus banget ya ibu-ibu.
PKK 10% sini. loh. Nah, sudah selesai ya Bu materi yang saya sampaikan. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi pesan saya, ibu-ibu semuanya boleh memilih KB apa saja, KB mana saja, tetapi dengan catatan kedua belah pihak antara suami dan istri harus saling bekerja sama dan juga saling berkolaborasi antara satu sama lain. Karena apa? Karena KB ini memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu ya Bu Ibu? Nah, karena tidak ada pertanyaan, kalau begitu saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya ya Ibu-ibu. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan juga ibu-ibu semuanya. Terima kasih.